Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, alhamdulillahirrahmanirrahim. We meet again. Kita bertemu kembali. Alhamdulillah. I hope all of you in a good condition. Ustaz berharap kalian semua dalam kondisi yang baik and always protect by Allah Subhanahu wa taala dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, kita akan memulai pelajaran bahasa Inggris kita. Kita akan masuk pada bab asking and giving things, yaitu ungkapan dalam meminta atau memberi dalam berbagai hal, ya. Anak-anak, materi ini insya Allah tidak terlalu panjang, ya. Kita akan lihat ungkapan asking and giving things meliputi 5 hal. Ada 5 yang akan kita pelajari dalam materi asking and giving thing ini. Yang pertama yaitu ungkapan untuk meminta atau menanyakan berbagai hal atau ask for thing. Ya, ungkapan untuk meminta atau menanyakan berbagai hal. Apabila kita ingin meminta atau bertanya tentang berbagai hal, maka kita pelajari di sini. Selanjutnya yang kedua adalah ungkapan untuk memberi berbagai hal, to give the things, ya. Dan ungkapan untuk menolak permintaan, to refuse, untuk menolak. Ya, misalnya kita dimintai seseorang suatu barang dan kita ingin menolaknya, nah di situ kita akan pelajari ungkapannya. Selanjutnya ungkapan untuk menunjukkan rasa terima kasih, to show our gratitude. Ya, untuk menunjukkan rasa terima kasih kita karena kita telah diberikan sesuatu atau permintaan kita telah dipenuhi. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang cara menjawab ucapan terima kasih. Ya, misalnya ada jawaban terima kasih karena kita sudah memberikan sesuatu, kemudian kita harus menjawab seperti apa. Ya, to answer the gratitude, untuk menjawab ungkapan terima kasih yang diberikan orang pada kita. Next, mari kita selanjutnya pelajari satu demi satu, yaitu yang pertama ungkapan untuk meminta sesuatu, ask for things. Ya, perhatikan baik-baik. Ungkapan yang dapat digunakan antara lain adalah can I, ya, dapatkah saya. Kemudian biasanya diakhiri dengan kata-kata please, ya, ungkapan yang menandakan kesopanan. Ya, jadi kita bisa memakai ungkapan can I, dapatkah saya, kemudian sesuatunya kita letakkan dalam kalimat selanjutnya, kata selanjutnya, kemudian kita akhiri dengan kata-kata please. Ya, please ini seperti kita sudah pelajari merupakan ungkapan yang menandakan kesopanan. Bisa diletakkan di belakang kalimat atau juga bisa diletakkan di awal kalimat. Ungkapan yang lainnya adalah may I, ya, may I, kemudian sebutkan sesuatunya, kemudian diakhiri dengan kata please. Ya, artinya sama, dapatkah atau bolehkah saya. Kemudian can you, dapatkah engkau, ya, hanya subjeknya saja yang berubah. Ya, tadi saya, sekarang kamu. Can you bla 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 please, gitu. Nah, contoh kalimat yang dapat digunakan dengan ungkapan ini adalah can I have a glass of water please. Ya, silahkan kalian ikuti anak-anak, ya. Ustaz akan bacakan. Can I have a glass of water please. Dapatkah saya mendapatkan segelas air please. Ya, jadi dia meminta air untuk diminum. Contoh kedua, may I borrow your book please. Bolehkah saya pinjam bukumu. May I borrow your book please. Dan contoh yang ketiga adalah can you teach me how to play this game. Can you teach me how to play this game. Dapatkah kamu mengajarkan pada saya bagaimana memainkan game ini. Nah, itu contoh ungkapan meminta sesuatu, yaitu menggunakan can I, menggunakan may I, dan menggunakan can you.
Ya, selanjutnya untuk mengungkapkan kesopanan dari penanya diakhiri dengan kata please. Selanjutnya yang kedua, ungkapan memberikan sesuatu, to give the things. Ya, ungkapan yang digunakan untuk ungkapan ini adalah here you are. Ya, ini jawaban ya, memberikan sesuatu. Kita bisa memberikan sesuatu dari yang diminta seseorang, maka kita bisa menggunakan ungkapan here you are, atau here it is, atau okay, sure, certainly, of course. Nah, ini beberapa ungkapan yang bisa digunakan setelah kita bisa memberikan sesuatu yang diminta orang lain. Here you are. Kalian ikuti ya. Here it is. Okay. Sure. Certainly. Of course. Nah, itu adalah ungkapan-ungkapan setelah kita bisa memberikan sesuatu yang diminta oleh orang lain. Nah, contohnya ya. May I borrow your pen? Dapatkah saya meminjam pensil atau pulpen kamu? Kemudian kita menjawab dengan ungkapan sure, here it is. Tentu, ini. Contoh yang kedua, can you teach me how to swim? Dapatkah kamu mengajarkan kepada saya bagaimana berenang? Kemudian dijawab, of course. Ya, tentu. Nah, itu contoh dari ungkapan memberikan sesuatu, to give the things. Kemudian bagaimana caranya kita untuk menolak? Ya, maksudnya menolak di sini apabila kita dimintai sesuatu kemudian kita tidak bisa memberikannya, menolak, to refuse. Ya, menolak memberikan sesuatu karena kita mungkin sedang menggunakan yang alat yang diminta orang itu. Misalnya kita punya pulpen, ya, kemudian kita sedang menggunakan pulpen itu, kemudian ada yang meminjam pulpen kita, ya kita tentu akan menolak karena kita sedang menggunakan pulpen itu. Nah, untuk hal-hal seperti ini beberapa ungkapan bisa digunakan. Ya, I'm sorry, ya, I'm using it. Maaf, saya sedang menggunakannya. Atau not now, sorry. Ya, tidak sekarang, maaf. I'm sorry, I can't. Ya, maaf, saya tidak bisa. Ya, contohnya misalnya, may I borrow your pen? Ya, bolehkah saya meminjam pulpenmu? Kemudian kita tidak bisa meminjamkannya. Ya, mungkin kita masih menggunakannya, maka kita dapat menjawab dengan I'm sorry, I'm using it. Maaf, saya sedang menggunakannya. Contoh yang lain misalnya, can you teach me how to swim? Dapatkah kamu mengajarkan bagaimana untuk berenang? I'm sorry, I can't. Ya, maaf, saya tidak bisa. Nah, itu adalah ungkapan untuk menolak sesuatu. Selanjutnya adalah sebuah ungkapan untuk menunjukkan rasa terima kasih, to show our gratitude. Ya, di sini kadang kita meminta sesuatu pada orang lain, kemudian orang lain itu memberikan barang yang kita minta. Nah, kita harus menunjukkan rasa terima kasih kita. Dalam bahasa Inggris ini disebut show our gratitude. Ya, menunjukkan rasa terima kasih kita. Nah, ungkapan yang bisa digunakan antara lain adalah thanks, atau thank you, atau thanks a lot. Ya, ini artinya sama ya. Kalau thanks ya artinya terima kasih, kemudian thank you juga terima kasih, thanks a lot itu terima kasih banyak. Yang kadang diungkapkan juga thank you very much gitu ya. Nah, contoh yang bisa kita lihat di sini adalah ada seorang ingin meminjamkan pulpen. May I borrow your pen? Bisakah saya meminjam pulpenmu? Kemudian orang itu memberikan sure, here it is. Dia menjawab dengan sure, ya tentu, ini silakan.
Nah, kita akan menjawab kebaikan orang itu dengan kata-kata thanks. Nah, contoh berikutnya, can you teach me how to swim? Kemudian jawab of course. Nah, kita harus menjawab dengan ungkapan thanks a lot. Ya, terima kasih banyak. Ya, itu contoh penggunaan untuk menunjukkan rasa terima kasih atau to show our gratitude. Nah, setelah seseorang mengucapkan terima kasih, nah, kita biasanya yang memberikan barang itu menjawab ucapan terima kasih itu, ya, atau disebut answer the gratitude, jawaban atas terima kasih atau atas rasa terima kasih kita. Ungkapan yang bisa digunakan antara lain adalah no problem, ya, tidak apa-apa, my pleasure, ya, dengan senang hati, you're welcome, ya, kalau dalam bahasa Indonesia ini biasa diartikan kembali. Ada orang mengatakan terima kasih, kemudian kita terima kasih kembali. Nah, itu dalam bahasa Inggris ungkapannya adalah you're welcome. It's okay, ya. Contohnya adalah may I borrow your pen? Ya, bolehkah saya meminjam pulpenmu? Kemudian dijawab sure, here it is. Nah, kemudian kita akan mengatakan thanks. Nah, setelah orang itu mengungkapkan kata-kata thanks, ya, kita menjawab ucapan terima kasih itu dengan no problem, ya, atau mungkin my pleasure, ya, dengan senang hati, atau you're welcome, ya, terima kasih kembali, atau it's okay, itu tidak apa-apa, bukan apa-apa begitu. Nah, anak-anak, itulah 5 bentuk asking and giving things, ya, yaitu meminta atau memberikan sesuatu atau beberapa hal, ya, dimana ungkapan ini sangat biasa diungkapkan atau diucapkan dalam percakapan sehari-hari. Nah, selanjutnya anak-anak kita akan belajar tentang vocabulary dari materi kita hari ini, ya. Yang pertama, glass. Glass itu adalah gelas. Water atau air minum. Borrow, meminjam. Teach, mengajari. Swim, berenang. Mari kita ulangi satu demi satu, ya, kalian ikuti, ya. Glass, water, borrow, teach, swim. Ya, 5 kosakata yang insya Allah mudah untuk dihafalkan. Berikutnya anak-anak ada latihan, ya. Kita akan latihan berbicara. Ada beberapa kalimat. Ustadz ingin kalian ikuti kalimat ini, ya, kemudian kalian rekam dan kirimkan ke Ustadz untuk dinilai. Silahkan latihan berkali-kali untuk mengungkapkan kalimat-kalimat ini. Yang pertama adalah may I borrow your pen? Sure, here it is. Thank you. My pleasure. Nah, ya, anak-anak, ikuti atau ulangi ucapan-ucapan ini, kemudian kalian rekam dan kalian kirimkan melalui WA, ya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat. Ustaz akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.